Baik sahabat Warta Kota dimanapun Anda berada, hari ini ribuan ojek online bakal menggelar demo atau unjuk rasa di depan Patung Kuda, Penyambatan Gambir, Jakarta Pusat, di mana mereka menuntut agar Kementerian Perhubungan segera menetapkan tarif yang sesuai atau pembahasan tarif sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, dan mereka juga menuntut beberapa tuntutannya untuk kesejahteraan para ojol. Dan hari ini PT Transjakarta pun melakukan rekayasa bus Transjakarta dari Patung Kuda ke berbagai titik karena mengingat jumlah massa yang begitu besar di Patung Kuda membuat PT Transjakarta ini harus melakukan rekayasa lalu lintas, di mana kendaraan dari arah Bundaran HI yang menuju Kota Tua itu akan dialihkan ke kawasan Cideng, dan kemudian di depan DPR jika memang ada massa itu akan masuk ke jalan tol dan nanti akan keluar di halte Kemanggisan. Begitu juga di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja yang akan dilakukan pengalihan arus. Demikian, kembali ke studio. Unjuk rasa di depan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat oleh ribuan driver ojek online akan menutup jalur bus Transjakarta. Selasa, 20 Mei 2025. Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph mengatakan, pihaknya sejak Senin, 19 Mei 2025, malam sudah melakukan pemetaan rekayasa lalu lintas di sekitar titik unjuk rasa. Joseph menerangkan, pihaknya sangat menghormati para driver ojek online untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jos menerangkan, pihaknya juga pernah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Lintasan yang menjadi titik fokus unjuk rasa bakal mendapat prioritas pengalihan arus bus Transjakarta, kata pria yang akrab disapa Jos, Selasa. Dengan penyesuaian rute Pak terkait dengan wisata hari ini kan ada edukasi dari ojol. Yang pertama, kami menghormati rekan-rekan dari ojek online yang sedang menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat. Dan kami berkewajiban untuk memastikan bahwa warga Jakarta dan sekitarnya tetap dapat bermobilitas menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu, sejak tadi malam kami sudah menyiapkan lintasan-lintasan untuk mengalihkan rute-rute jika ada gangguan di beberapa titik yang sebelumnya memang digunakan untuk tempat sebagai lokasi mengemukakan pendapat. Beberapa titik itu antara lain adalah yang pertama di daerah Patung Kuda, dekat Balai Kota dan Monas, serta di dekat gedung MPR DPR, dan yang terakhir pernah digunakan sebelum ini adalah di Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu, 3 lintasan ini jika nanti memang ada hambatan akan kami alihkan menuju ke beberapa lintasan yang lebih aman. Contohnya lintas di Patung Kuda akan kami alihkan menuju ke Cideng, sehingga pelanggan atau warga DKI yang beraktivitas dari arah Bundaran HI mau menuju ke kota tetap dapat menuju ke kota dan sebaliknya melalui lintasan Cideng. Yang kedua, MPR DPR juga kalau sampai terjadi adanya hambatan jalur, kami akan mengalihkan arus masuk ke tol yang ada di Gerbang Pemuda, lalu akan keluar dari pintu keluar Kemanggisan. Ada 2 halte yang tidak dapat terlayani, yaitu halte Gerbang Pemuda dan halte Selipi Petamburan. Namun jangan khawatir, untuk layanan di depan MPR DPR yang terganggu, biasanya lintasan yang menuju ke arah timur atau ke arah Cawang itu tidak terganggu sama sekali. Sehingga kalau ada yang memang mau turun di sekitar Gerbang Pemuda ataupun Selipi Petamburan, silakan saja naik terus, lalu ambil arah sebaliknya untuk turun di halte-halte yang dituju. Kemudian yang ketiga, di depan Kementerian Tenaga Kerja, itu nanti kami akan masuk tol dari Semanggi 2, kemudian masuk keluarnya lagi di Pancoran. Ada beberapa halte yang tidak bisa terlayani, biasanya adalah halte Denpasar atau dulu kita Gatot Subroto Jam Sostek, kemudian halte Kuningan Barat, dan halte Tegal Parang. Namun demikian, sama seperti tadi, di lintasan MPR, biasanya kalau yang terganggu di sisi utara, yang selatannya aman.
Jadi silakan saja dilompati sedikit beberapa halte, lalu ambil yang arah sebaliknya untuk menuju ke halte yang dituju. Nah, hari ini yang terjadi sampai kira-kira jam setengah 12 ini, tadi sempat ada penutupan di daerah Patung Kuda, namun kepadatan pengunjuk rasa masih bisa dikendalikan sehingga sistemnya sekarang buka tutup. Jadi kadang-kadang ditutup karena memang ada resiko padatan, tapi ketika sudah bisa diatur kembali kita buka ya, supaya pelanggan bisa tetap menggunakan halte Monas maupun halte Balai Kota. Namun demikian, rekan-rekan maupun warga perlu untuk memahami bahwa kita sebetulnya memiliki beberapa kanal media sosial, baik itu Instagram, TikTok, X, Facebook, dan juga aplikasi TJ Transjakarta. Dan ini akan selalu digunakan untuk mengupdate kondisi situasi yang paling real time. Dan kami akan terus mengumumkan melalui kanal-kanal tersebut sehingga teman-teman atau warga yang ingin menggunakan Transjakarta silakan monitor. Ada notifikasi yang selalu mengenai pelaksanaan. Jangan lupa subscribe ya.